Ya. Karena kan memang agenda sidang hari ini kan memang kan sudah dicatat sebelumnya tuh bahwa agenda sidangnya kan kaitannya untuk menghadirkan alat-alat bukti terakhir ya. Ya. Gitu ya Bang Aye, apa namanya dihadirkannya itu ahli, lalu kemudian surat-surat itu juga kan seharusnya sudah begitu. Karena ini kan kemudian merugikan kepentingannya terdakwa, kepentingan terdakwa. Jadi harus ada keberatan tadinya, harusnya. Oh, Mestinya begitu. Tapi kalau dia pasif ada. aja ya saya nggak. Ah, Ternyata ada Prof keberatan. Tanya dulu. Halo, 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 milih. Halo. Apa yang Anda dapatkan berita hari ini? Ya, kalau yang karena tadi kan nggak ini juga Mr. J ya, dari awal tuh kan sidang perkiraan jam 10 ternyata habis makan siang. Kalau yang saya tahu sih ahli tidak hadir Mr. J, cuma hasil DNA diketahui bahwa benar DNA Budi, almarhum Budi gitu Mr. J. Dan juga untuk ahli digital forensik kemungkinan dan tuntutan akan dibacakan besok. Ada permintaan penundaan dari JPU untuk dibacakan esok hari. Ya, kalau dibacakan sih nggak ada masalah. Ini siapa ini? Oh, Mbak ini. Oh, kayak Mbak Retno. Silakan Mbak Retno, silakan masuk. Nanti saya akan bacakan ini ya tuntutannya ya. Saya akan bacakan beritanya lah. Katanya fotokopi itu belum diterima ke hakim. Ya, teman-teman melihat dulu. Nanti kan ketahuan ya. Ketahuan. Kita nggak nyari itu sih sebenarnya. Kalau yang itu kan sudah ada. Tinggal. Oke. Terus ada berita apa dari Tony? Malam Mr. J. Halo, malam. Tony saya belum tahu Mr. J malah. Belum tahu. Nggak mundur apa enggak gitu loh. Malam Bang Mile. Malam Mbak Retno, malam. Kalau Pak Tony sepertinya tidak, karena kan tadi saya tanyakan yang hadir di sidang ya. Karena Pak Tony juga ada agenda sidang di Bandung masalah tanah gitu. Jadi ya didampingi oleh kuasa hukum Pak Jerry gitu, Mr. Z. Oke teman-temanku, coba naik dulu. Yang mau naik silakan naik. Ini minta aja. Ini ada itu, ada ini. Yang penting naik dulu lah. Ini kalau Juansi saya tahu. Kemudian ada Mbak Julia, saya kasih naik dulu Mbak Julia. Nah, habis itu saya bacakan ya. Banyak share ya. Apa? Bang Ari belum balik kandang, Bang Ari Polong. Sesuai prediksi ya, Mister, sesuai prediksi ya. Udah pasti lah. Saksi ahli tidak datang. Jadi kalau logika kita menggunakan Hakim meminta surat. Menggunakan undang-undang ya begitu. Oke, coba Bu Retno dulu ngomong apa Bu? Silakan Bu. Sinyal ini wifi-nya jelek. Oh. Oke, kalau Bu Retno nggak berkenan, saya ke ini ke Julia dulu. Sinyalnya jelek, Mister. Ini wifi-nya lagi naik turun di sini. Ya udah ditutup dulu. Ini Julia. Selamat malam, Mister. Dari tadi saya tungguin, nggak buka-buka ini Komal. Oh, kita kan juga ada acara, biasalah. Ya. Acara malam. Bisa dimaklumi.
malam Selamat mingguan anak. malam teman-teman semua yang di atas Malam Mbak maupun yang di Lia. bawah. Selamat malam. Ini saya pengen menyampaikan sedikit tadi hasil persidangan ya. Saya lihat di VT itu tadi. Ya. Silakan. Itu tadi yang dibacakan itu tadi kopian aja, Mr. J. Waktu hakim minta aslinya nggak ada, JPU nggak bisa kasih. Lalu tanpa ada tanda tangan elektronik. Ya, satu. Itu terus yang kedua itu Pak Ruslandi minta waktu 2 minggu untuk pembacaan tuntutan Priok karena dia menunggu hasil CC itu. Itu yang kedua. Dan yang menarik ini yang ketiga ini, meskipun Pak Tony nggak hadir tapi bikin saya lega lah. Pengacara Tony dan kawan-kawan meminta kepada hakim menolak untuk dibacakan tuntutan Ririn sebelum dihadirkan saksi ahli digital forensik, manusianya bukan suratnya. Itu penolak tuntutan dari Pak Tony, tapi yang menyampaikan itu temannya itu. Ya, saya dengar. Ya, dari sini ya saya menilai Ririn itu framingnya kok, maksud tuduhan-tuduhan ke Ririn itu lebih dahsyat di luar persidangan daripada di dalam persidangan. Gitu. Demikian Mr. J, terima kasih. Ya, betul sekali. Jika kita melihat persidangan, kita itu sesuai dengan aturan yang kita baca selama ini nih, ya kan? Tapi yang di luar sana tuh digiring-giring, adalah periksa gudang lah, ada justice kolaborator lah, ada fotokopian yang pokoknya bagus semua lah di sana itu. Tapi fakta persidangannya kok nggak ada ya, nggak gitu ya? Ya kan teman-teman? Itu yang bikin aneh itu Mr. J. Kalau kita bicara fakta-fakta persidangan ya, kan banyak sekali kejanggalan di situ. Nah, dari situlah kalau kita mengkritisi fakta persidangan, orang-orang itu menilai kitanya berpihak ke Ririn kan seperti itu. Padahal mereka itu nggak gimana ya? Aku sampai berpikir gini, apa mereka itu meskipun orang awam, saya kan juga awam, nggak mengerti hukum atau apa. Tapi kalau sudah jelas kan itu kasat mata itu di persidangan kan ganjal, bahkan saksi ahli pidana juga menyebutkan itu. Tapi kayaknya tuh mereka itu ya nggak tahu ya punya kepentingan atau apa, saya nggak tahu. Kayaknya tuh nggak bisa menerima kenyataan gitu. Kalau seperti itulah fakta persidangan itu. Coba kalau kita turunkan ego kita ya, kita pakai logika cerdas kita ya. Kita bisa kok menerima kalau itu memang fakta persidangannya itu janggal sekali dan pembuktian JPU itu lemah gitu. Dia cuman keras di dakwaan tapi dalam pembuktiannya lemah. Sudah dakwaannya nggak sesuai, lalu nggak bisa buktikan juga. Ini terakhir juga dia kasih fotokopiannya aja, yang aslinya nggak ada tanpa tanda tangan elektronik. Nah, semakin lemah kan. Tapi bagi orang-orang yang mungkin mereka punya kepentingan ya, kayaknya mereka nggak mau menerima fakta ini gitu loh. Mereka pakai ego mungkin ya Mr. J ya. Demikian, terima kasih Mr. J. Oke, jadi gini. Dari awal kita tidak membahas dengan membela, enggak membela siapa-siapa. Salah itu. Jadi teman-teman yang bodoh lah yang mengatakan bahwa kita membela. Membela siapa? Emang Ririn mampu bayar saya berapa? Emang Ririn mampu bayar kita berapa? Nggak ada. Jadi otak-otak yang sableng, yang dengki, yang otaknya miring, ya, itulah yang bodoh. Makanya kita ini baca aturannya. Jadi kalau orang-orang yang selalu bilang ini grupnya ini, salah. Itu namanya otak-otak yang bodoh, dangkal, dan tidak update. Nah, oke. Mulai keras nih, karena jangan diperlihatkan kebodohan ya. Terutama tadi ada yang satu muncul itu ya, itu bodoh namanya. Izin Mister, ada yang typing nih Mister, nggak membela tapi menggiring, podo wae Pak jaren. Menggiring
Makanya kamu jangan tergiring. Apapun itu jangan tergiring. Gunakanlah otakmu, gitu ya. Gunakanlah pikiranmu, gunakan otakmu, gunakan nalarmu. Kalau punya, ayo bacakan lagi. Mana lagi? Sebelumnya absen dulu ya Mr. J, yang lain nih Oke, dari mana silakan nih? di absen. Ayo teman-teman, selamat malam semuanya yang di bawah, kalau mau naik silahkan naik. Absen dulu teman-teman, dari mana aja nih yang menyimak Komal Mr. J. Selamat malam Mbak Jelita juga di bawah itu masih. Absen ya, dari mana? Singapura. Halo Singapura, Sorong Mr. Z. Jakarta Bang Don itu. Jakarta Utara, Sukabumi, Blitar, Indramayu, Taiwan hadir, Bogor, Cilangkap, Jakarta Timur, Semarang, Lumajang, Indramayu. Pokoknya sampai luar negeri lah Mr. J, Komal Mr. J nih, mantap udah. Selamat malam semuanya yang di bawah, sehat selalu. Disebut. Siap Mr. J. Malaysia, Majalengka, Karawang, Bandung, Pemalang, Subang, Taiwan, Pauman, ada dari Pauman juga Mr. Z. Oh ya? Pekanbaru, Arahan, Indramayu, Cirebon, Gunung Putri, Malang, Tulung Agung, Tanggamus, Lampung, Pangandaran, Banyuwangi, Solo, Taiwan. Ini dari tadi pada menunggu kali ya? Iya Mr. Z, asli Magelang. Nunggu banget Mr. Z. Yang WA saya aja ada 3 atau 4 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat Mr. Z dan teman-teman yang ada di Komal maupun di bawah. Iya. Mbak Jelita Maaf tidur ya. Ya, maaf ya teman-teman ya. Tadi ada acara, biasalah anak muda malam mingguan kan, boleh kan? Anak muda malam mingguan boleh kan? Kok malam minggu sih Mr. Z? Mister, kok malam minggu? Saya tuh tadi sampai pikir itu fiti lama loh Mister. Soalnya kan ini bukan malam minggu. Mister pakai kalender Fir'aun zaman Nabi Musa apa gimana? Mbak Jelita gini Mbak Jelita, malah saya kan di DM ya sama Bang Ai itu. Bang ini gimana, dapat live sidang nggak? Saya bilang waduh nggak tahu, saya baru bangun tidur kan itu juga. Nah terus malah dia bilang, oh Mr. Z lagi jalan juga ke Indramayu, katanya baru sampai Banyumanik gitu. Sampai diprediksi jamnya itu. Saya tunggu-tunggu, kok nggak ada ini. Aduh kena prank juga ternyata ini. Kenapa? Bukan. Sebenarnya mau mengarah ke sana. Tapi waktunya kalau nggak sampai. Terus ini kan infonya kan nggak jelas. Katanya dari jam 10 kok jadi molor-molor ya. Oke teman-teman, itu terkait malam minggu jangan dipikirkan, karena saya menganggap malam ini malam minggu, gitu loh. Oke, saya ingin bacakan terlebih dahulu, boleh? Siap Mister, boleh. Silakan Mister. Oke, saya bacakan dulu judulnya ini di atas. Jaksa akan bacakan tuntutan Ririn dan Priyo di kasus pembunuhan satu keluarga di Indramayu besok. Saya bacakan ya teman-teman ya. Indramayu, Kompas.com, sidang kasus pembunuhan satu keluarga di Kelurahan Pauman, Kabupaten Indramayu dengan terdakwa Ririn, Rifanto, dan Priyo Bagustiawan segera memasuki tahapan tuntutan. Agenda pembacaan tuntutan tersebut seharusnya digelar di Pengadilan Negeri Indramayu pada hari Rabu 17 Juni 2026 hari ini, namun terpaksa ditunda dan akan dijadwalkan ulang pada Kamis 18 Juni 2026 besok. Penundaan ini terjadi setelah jaksa penuntut umum memohon tambahan waktu kepada majelis hakim untuk merampungkan berkas tuntutannya yang akan dibacakan. Robi, salah satu JPU, menjelaskan bahwa penyusunan berkas tuntutan masih diproses lantaran pihaknya baru saja menerima hasil forensik tes DNA terkait bercak darah yang ditemukan di ruko korban Budi. Selain itu, JPU juga masih menunggu pengesahan hasil pemeriksaan forensik terhadap bukti rekaman CCTV yang diminta majelis hakim pada persidangan sebelumnya. Maka dari itu kami meminta waktu
1 hari untuk menunda pembacaan tuntutan agar dapat dilaksanakan di hari besok. Berdasarkan laporan tes DNA yang dibacakan dalam sidang hari ini, Akmil memaparkan bahwa sampel bercak darah tersebut terkonfirmasi cocok DNA milik korban, sementara sebagian sampel lainnya tidak dapat diidentifikasi karena kondisinya sudah tidak utuh. Yang dimaksud utuh itu apa? Ya wis lah ngono lah, pokoknya teman-teman sudah tahu ceritanya seperti apa. Pokoknya katanya akan dibacakan besok. Saya ingin tahu, teman-teman bernarasi, apa iya sidang tuntutannya akan dibacakan besok? Silakan. Selamat datang dulu Ari Porong, ada Pici, ada warung, Mbak Jelita, ada Juansi, ada Mile, ada Bu Retno. Selamat malam, assalamualaikum. Malam Mr. Z, waalaikumsalam Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi Malam Bang wabarakatuh. Ari, Mbak Jelita, Mbak Pici semua. Malam. Selamat malam semuanya. semua. Mbak Via, Mbak Yulia. Oke, sekarang ke biar cetar dulu ya, biar cetar dulu. Ari Porong. Apa yang Anda tahu tentang sidang hari ini? Sidang hari ini saya juga baru tadi sore tuh Mr. Z baru tahu kalau hasil DNA-nya sudah dibacakan Mr. Z dengan hasil menyebutkan ada beberapa titik darah yang positif katanya punya Budi ya. Ini saya bicara katanya ya Mr. Z. Terus ada apa ya? Gigi rahang. Terus ada berapa lah itu. Tapi saya mau langsung aja Mr. Z ke hasil akhirnya ya yang dipertanyakan sama hakim dan ditolak sama pengacaranya yang diwakili sama Pak siapa itu pengacaranya Ririn, Pak Jimmy apa siapa ya? Ada yang tahu pengacaranya Ririn? Pak Jimmy ya. Ya bahwasannya dia meminta ya dan hakim juga meminta. Pak Jerry bukan Pak Jimmy. Oh Pak Jerry ya, Pak Jerry. Jadi meminta bahwa itu yang dibacakan sama JPU itu hanya fotokopi yang Mr. Z. Terus tidak ada tanda tangannya juga, tanda tangan elektroniknya. Nah pertanyaannya, siapa itu, dari mana Mr. Z itu? Yang dibacakan sudah capek-capek itu JPU bacain tapi kok masih abu-abu. Nah inilah yang makanya yang saya khawatirkan tuh selalu seperti ini Mr. Z. Barang bukti yang selalu ditampilkan di belakang-belakang ini kok masih tetap seperti ini gitu loh. Seharusnya ayo dong pihak JPU yakinkan nih hakim jika memang Ririn ini pelaku dan Prio ini gitu loh. Jangan selalu abu-abu lagi, pertanyakan gitu loh. Ada apa sih gitu? Bingung saya juga ini jadinya Mr. Z kalau seperti ini gitu loh. Kan saya bilang dari awal makanya kenapa selalu seperti main-main nih sidang nih gitu loh. Justru yang dari awal tadi sudah terang benderang ya, seharusnya dengan kesalahan di awal ya kan saya pribadi berharap besar Mr. Z untuk kedepannya itu udahlah gitu, jangan selalu dibikin abu-abu terus kayak gini, malah jadi perdebatan gitu loh. Justru sebenarnya saya udah nggak mau berdebat itu Mr. Z. Soalnya kita sudah berbeda pemikiran gitu loh. Makanya kalau saya pribadi dari awal dengan banyaknya korban-korban pengadilan sesat ya Mr. Z ya. Itu yang saya sayangkan gitu. Itu yang selalu saya pikirkan gitu loh. Karena jangan sampai ada lagi gitu loh. Jika memang JPU meyakinkan, berikan barang bukti juga yang harus meyakinkan hakim Mr. Z. Jangan yang seperti ini lagi gitu. Ujung-ujungnya apa? Di pihak yang membela Prio
beranggapan, apalagi Pak Tony nggak hadir nih hari ini, dibilang pasti Pak Tony mundur segala macam ya kan. Tapi saya meyakini untuk timnya Pak Tony pasti masih solid nih. Itu dulu deh Mr. Z, narasi dari saya Mr. Z. Nanti dilanjutkan sama teman-teman yang lain Mr. Z. Terima kasih Mr. Z. Baik. Saya sudah bisa ngambil intinya, yaitu abu-abu. Sekarang Bu Jelita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya mau bernarasi apa ya tentang jaksa ini? Kayaknya udah nggak ada yang bisa lagi dinarasi. Tapi jaksa ini selalu punya gebrakan-gebrakan yang dahsyat setiap ada persidangan. Dari mulai P21 aja udah luar biasa, udah tercoreng habis lah ininya ya. Begini Mr. Z, sebenarnya saya juga bingung ya kalau mau mempertanyakan apa ya, mau menarasikan apa. Yang ada saya tuh punya pertanyaan, seperti yang dijelaskan oleh Bang Ari Porong tadi, bahwa hasil dari siap. Cerita faktanya saja. Nanti kita bahas faktanya saja ya. Siap. Jadi gini Mister, kalau sepengetahuan saya, kalau di persidangan itu yang namanya fotokopi kan nggak boleh dihadirkan ya. Tapi hari ini kita lihat ya, jaksa menghadirkan fotokopi dengan dalih bahwa baru diterima hari itu. Ini sesuatu yang luar biasa sih sebenarnya buat saya. Apa nggak ada gitu pengawasan untuk jalannya persidangan itu Mister, sehingga banyak sekali aturan yang ditabrak-tabrak gitu Mister. Jadi, faktanya bahwa jaksa tidak bisa menghadirkan sampai hari ini, jaksa tidak bisa menghadirkan ahli digital forensik maupun ahli laboratorium forensik Mister. Lalu kemudian adapun surat yang dihadirkan yaitu surat yang masih berbentuk fotokopi. Jadi mohon maaf nih sebenarnya saya nggak bisa lagi menjabarkan ya, karena udah di luar nalar lah buat saya. Sidang ini luar biasa Mister. Udah luar biasa lah pokoknya. Ya berharap ada pengawasan lah dari KY ya. KY bukan Mister? Kalau itu untuk dapat teguran-teguran lah, karena dan di sini juga di sini juga saya melihat hakimnya bukan mengomentari hakim ya Mister, cuman memandang ya dari segi awam ya, memandang kelonggarannya cukup maksimal, maksudnya di luar batas maksimal sih menurut saya. Tidak ada bukan kepastian, maksudnya tidak ada ketegasan. Kalau menurut saya tidak ada ketegasan yang mana yang dilanggar, yang mana tidak dilanggar, diberi kebebasan sebebas-bebasnya, bahkan kebablasan kalau menurut saya Mister. Demikian Mister. Oke, teman-teman, udahlah saya kasih gambaran dulu. Kalau fotokopi artinya ada aslinya. Kalau fotokopi berarti ada yang dikopi. Kalau yang dikopi sama aslinya tuh mirip, gitu ya. Oke. Kalau yang dikopi kok hasilnya tidak ada tanda tangan, berarti aslinya pun demikian, tidak ada tanda tangannya. Kira-kira ini siapa yang mau tanda tangan dalam waktu yang begitu singkat? Oke, kita ini masih positive thinking ini kita nih. Tetapi ada satu nih yang saya pengen lemparkan kepada kawan-kawan. Saya melihat hakimnya masih kekeh. Ketika itu permintaan hakim tidak dipenuhi, teman-teman, artinya apa? Hakim juga ragu. Kalau hakim ragu itu artinya apa, teman-teman? Kalau saya sih biarkan saja dia nggak bisa memenuhi. Kalau mampu memenuhi ya silakan tunjukkan. Kalau nggak mampu ya angkat tangan. Biarkan hakim, kan hakim sudah minta tuh. Kalau tidak mampu memenuhi ya biarkan aja.
Biarkan hakim yang menilai apakah jaksa penuntut umum yang sudah membacakan dakwaannya itu mampu membuktikan dakwaannya sesuai dengan KUHAP. Begitu aja. Teman-teman jangan memvonis dulu. Biarkan aja jaksa itu mau pakai fotokopi, mau pakai print-printan, mau pakai bungkus kacang, mau pakai apa. Nggak ada masalah. Yang menilai adalah hakim. Hakim nanti mau mengatakan apapun itu, ya itulah putusan hakim karena jaksa tidak mampu memenuhi permintaan hakim terkait dengan alat bukti. Ngono loh. Mono loh. Le, jangan kayak gitu, nanti kena somasi nanti. Itu punya Mr. Z Soalnya itu. enggak ditunggu-tunggu penonton yang di bawah itu ngono loh, nggak keluar-keluar itu Mr. J. Jargonnya itu. Nanti kalau kita nggak izin di somasi nanti ya Mr. Z. Oke, jadi Bu Jelita biarin aja, nggak penting tuh pengawas. Justru kita dorong nih hakim berpegang betul pada KUHAP sesuai dengan aturan persidangan. Hakim sudah meluangkan waktu, bahkan mentolerir lah, menunda sampai 3 kali. Itu luar biasa. Yang diminta hanyalah alat bukti. Alat bukti itu apa? Harus sah. Kalau tidak mampu menghadirkan, apalagi kalau cuma fotokopi, hakim itu mengamati, meskipun hakim tidak bilang mana-mana, enggak, mengamati aja. Karena apa? Di dalam jumlah alat bukti itu, di situ ada namanya pengamatan hakim. Makanya yang kita dorong nih teman-teman ya, semuanya saja. Yang kita dorong teman-teman, justru komitmen hakim. Begitu dia minta, dia tidak penuhi, maka itulah yang bisa diamati oleh hakim. Artinya apa? Saya sudah katakan, ini adalah bentuk keraguan-raguan yang nyata diperlihatkan. Begitu. Oke, saya tak coba mendengar dari luar negeri dulu ya teman-teman ya. Pici, silakan Pici. Pandangan Anda sebagai negara. Hai, selamat malam semua. Malam. So, macam yang saya cakap dengan Mr. Z, well said. I totally agree 100% with abang-abang, kakak-kakak punya tadi. Dorang sudah saya punya prediksi sudah terwakilkan. Cumanya saya mau bertanya kabar dengan orang yang jerit-jerit last week yang suruh teruskan sidang tadi, kenapa senyap? Saya cuma mau bertanya kabar itu saja. Ya, karena sudah itu saja. Itu sajalah, sebab saya punya semua sudah terwakilkan, semua sudah. Tadi Kak Sudah. Jelita, Kita kemarin Kak Jelita, Abang Mile, siapa lagi tadi? Abang Ari, semua apa yang dalam kepala otak kami sini semua sudah terwakilkan, sebab memang sudah kita tahu macam mana ya, ahli itu tidak akan datang, and then saya surprise sebab kenapa fotokopi ada tapi aslinya di mana? Itu saja. Asli itu di mana? Mustahil ada fotokopi, asli tiada. Dan tanda tangan tuh macam mana tuh? Adakah ada orang sendiri yang buat? Macam itulah. macam itulah. Ada yang nanya di bawah nih. Kamu ngomong nih dianggapnya sebagai Kak Ros, bener? Kak Ros. Siapa Kak Ros? Kak Ros Upin Ipin? Kak Ros Upin Nah, itu Ipin. Kak. Iya, betul. Ya betul. Upin Ipin lah nih. Nggak apa-apa. Oke, ini Upin Ipin ya. Upin Ipin ada di situ nggak ada ya? Saya di Australia mah ada Upin Ipin. Bercanda dulu.
Ya, ya, ini bercanda dulu ya teman-teman ya. Ini betul, beliau adalah warga negara Malaysia yang saat ini sedang bertugas di Australia. Begitu ya, Pici ya. Ya, Namun Pici ini selalu mengamati, meluangkan waktunya untuk melihat apa namanya ini perkembangan dari kasus Indramayu. Terima kasih betul. Pici ya, terima kasih. Oke, sabar dulu Pici. Saya ke milih dulu, milih belum nih milih ini. Ayo milih. Ngono lo milih. Jadi saya hanya mengetahui dari potongan VT itu bahwa ahli tidak hadir. Lalu malah saya dapat dari Mbak Jelita ini malah. Kuasa hukum Priyo meminta penundaan. Benar itu Mbak Jelita ya? Ya minta penundaan 2 minggu, putusan 2 minggu. Karena saya nonton Udah nggak usah dibahas itu nggak akan itu desas-desus yang ingin itu nggak masuk akal itu. Ayo yang lain aja. Ingin dikembangkan, desas-desus yang ingin dikembangkan. sedikit Mr. J, kalau saya sih mungkin tadi menambahkan Mbak Jelita bahwa hakim sudah memberi toleransi ya, ruang yang sangat cukup lah gitu terhadap pembuktian tersebut Mr. J. Bahwa yang hasil tes DNA tadi teman-teman katakan berbasis fotokopi atau berdasarkan fotokopi dan juga tidak ada tanda tangan digital ya Mbak Jelita ya. Nah itu nanti kan akan menimbulkan pertimbangan hakim. Benar teman-teman katakan, fotokopinya ada, aslinya mana nih? Gitu. Kenapa tidak yang dibawa yang aslinya saja gitu? Mungkin itu sih dari saya Mr. J. Silakan dilanjutkan. Mr. J, saya mau nambahin sedikit dulu nih ya buat teman-teman semuanya. Jangan digedein Mr. J, dari sini aja, biar Bang Mili aja yang gede. Jadi gini, kalau menurut pandangan saya Mr. Z, mau itu surat itu asli mau enggak, itu pasti nanti tetap bakal dimasukkan ke dalam pledoi itu. Tetap semuanya mau dimasukkan ke dalam pledoi buat pembelaan itu pasti ya kan. Jadi ini hanya biarin kita melihat gitu loh, biar kita melihat bahwasannya barang bukti yang didapatkan tuh selama ini seperti ini gitu loh. Jadi diperlihatkan nih di muka persidangan. Makanya terkadang ya memang sih ya kalau yang kita lihat agak berat sebelah gitu loh. Yang kira-kiranya buat meringankan Ririn ini kayaknya nggak ditongolin semua gitu loh. Tapi biarkanlah itu semua. Tapi yang saya khawatirkan dari kemarin kan terbukti di sini Mr. J, bahwasannya hanya tes DNA aja. Ternyata ahlinya belum bisa hadir juga gitu loh. Apalagi kalau yang dibilang dari pihak sebelah minta waktu 2 minggu. Kalau itu sih saya sudah dari awal juga bilang bahwa itu cuman kamuflase biar kelihatan kerja aja Mr. Z. Makasih Mr. Z. Iya. Coba teman-teman saya kasih saran nih. Semuanya bikin VT deh, jangan cuma fotokopi, mesinnya kau bikin fotokopi. Kalau Pak Hakim kurang fotokopi, kami siap punya mesin, siap cetak gitu ya. Silakan. Teman-teman, kemarin kan kita sudah prediksi teman-teman itu masuk lah. Jadi gini, kalau fotokopian yang dibacakan, fotokopian itu ada yang difotokopi, aslinya ada. Terus ada yang bahasa yang tidak cocok itu. Bahasa dari forensik itu nggak bunyi cocok, nggak ada bunyi cocok, tapi dia bilang identik. Nah, cocok sama identik memang sama, tapi kalau dalam bahasa kesehatan mencocokkan antara satu dengan yang lain itu bunyinya itu identik. Tapi tadi aku nggak dengar. Nah, tolong ya, ini rahasia ya, jangan diucapkan ya. Tolong ya. Tolong diucapkan. Aku sudah terlanjur ucapkan ya. Ya berarti nggak apa-apa. Teman-teman, ketika ada fotokopi, teman-teman siapkan aja mesinnya supaya dikopi lebih banyak lagi. Ya. Ya, teman-teman tahu. Jadi, ketika sesuatu dalam bahasa
ilmu-ilmu laboratorium itu. Tidak ada kalau orang Makassar bilang cocok mi, cocok mi. Tidak ada begitu. Kalau di bahasa itu tuh identik. Yang berikutnya mengenai alat bukti kan kemarin sudah ceritakan bagaimana autentikasinya, bagaimana menjaga originalitasnya, itu semua kita sudah bicarakan. Bukan menyalahkan mereka, bukan, tapi aturannya seperti itu yang kita baca di dalam undang-undang. Jadi kalau ada orang nih, Mr. Z, tolong jangan bicara, yo nggak bisa. Orang Makassar bilang tuh beleng-beleng nih. Iya tuh. Izin Mr. Ji, Bang Ai mau naik itu minta persetujuan. Hah? Bang Ai mau naik, nunggu Mr. Ji itu disetujuin dari Mr. Ji. Bang Ai udah minta naik. Izin Mister, saya turun di bawah tapi Ini nggak yang tahu cara minta naik. turun gimana. Tunggu dulu, Biar diam Bang dulu. biar Jangan Bang ditabrak. Abah naik. Jangan suka nabrak omongan. Tunggu dulu, dengerin dulu ya. Tidak ada permintaan di bawah. Satu, yang kedua, banyak nih yang mau minta. Banyak yang mau minta naik, mungkin ada 30-an ini. Tapi kan enggak ada tappingan, jadi aku bingung kawan. Aku bingung. Nah, coba kalau memang Bang Ai mau naik, naiklah Bang Ai. Ada juga ini kawan-kawan kita nonton, nggak apa-apa nonton. Omongan kita ini juga nggak ada yang menyimpang dari KUHP, nggak ada. Mau direkam, mau di apa, nggak ada masalah. Nggak ada yang salah kok. Ini kan yang kita bicarakan kan fakta-fakta persidangan ya kawan ya. Ya kan? Tadi kan fakta-fakta persidangan kan yang kita omongkan, ya nggak? Iya dong. Kita kan di sini nggak pernah keluar dari jalur, Mr. Ji. Cuman saya aja sih kadang-kadang suka keluar jalur, nggak apa-apa. Iya, ini ada Bang Pepen. Bang Pepen ini harusnya naik Bang Pepen, jangan ngintip Bang Pepen. Coba ini ya kawan-kawan ya. Udah santai dulu. Kita tidak membicarakan kaitannya dengan desas-desus, belum itu. Karena bukan urusan kita. Tapi yang kita berbicara ini adalah fakta-fakta persidangan. Ya. Fakta persidangan JPU membuat dakwaan, silakan dibaca dakwaannya. Oke. Kemudian fakta persidangan lagi ketika pembuktian, silakan teman-teman simak, itu fakta. Kemudian bagaimana dengan ada penundaan nggak sih di sidang ini? Jawab, ada penundaan nggak sih? Banyak, berkali-kali. Ada, artinya itu fakta. Nah itu yang kita bicarakan. Kemudian tadi yang dibacakan sama jaksa, fotokopian atau asli? Fotokopi. Kalau fotokopi, ya itu fakta persidangan. Ada tanda tangannya nggak sih? Nggak ada. Nggak ada. Ada. Kalau nggak ada, itulah fakta persidangan. Kalau kita bicara fakta persidangan, terus teman-teman pada marah, yang lain sana pada marah, itu susah kawan. Yang kita bicarakan adalah fakta persidangan. Gini loh kawanku, ini orang didakwa dengan pembunuhan berencana. Buktinya harus valid, harus akurat, harus nil. Agar apa? Agar hakim tidak ragu-ragu dalam mengambil keputusan. Karena alat buktinya valid, original, meyakinkan. Ngono loh. Kalau teman-teman menyaksikan ini artinya, ya inilah fakta peradilan di Indonesia.
Gimana Bu Julia? Bu Julia, gimana Bu Julia? Saya izin nanya ke Mr. Z terkait tes DNA tadi ya. Bedanya otentik sama identik apa Mr. Z? Saya nggak tahu Mr. Z. Otentik itu ahli barang mulai didapatnya, bisa dipertanggungjawabkan. Kalau identik itu sudah ada, kemudian ada cecerannya. Ini cecerannya siapa ya? Dipadukan sama yang sudah ada. Oh, ini identik. Bukan otentik, tapi identik. Kaitannya dengan perolehan alat bukti, harus bisa mendapatkan autentikasinya, didapat kapan, dari mana, bagaimana bentuknya, itu dipertanggungjawabkan semua, bagaimana cara memperolehnya. Nah, kalau sudah diuji cocok, bahasa Makassarnya ini cocok, kalau bahasa laboratoriumnya identik, bukan otentik ya, identik itu ya cocok lah, gitulah. Apalagi Berarti itu tadi kan yang cocok cuma satu, yang lainnya sudah rusak katanya waktu pembuatan di JPU seperti itu. ya, oke. Sampean rungokke ya. 7 yang identik tuh hanya satu, misalnya nih ya. Tuh dari 7 barang yang identik tuh hanya satu, sampean kira-kira pasti bimbang lah. Wong 7 barang kok bisa ada satu. Satu nih dari mana dapatnya? Oke, Mbak Julia sabar dulu, ini ada teman-teman saya, ini ada Abah. Selamat malam Abah. Selamat malam Bang Ji semuanya. Selamat malam, sehat selalu. Selamat malam Abah, sehat selalu. Malam, Abah. Selamat malam, Abang. Ini juga selamat malam Bang Ai. Selamat malam, Mr. Z. Mr. Z, bentar Mr. Z, saya mau tanya dulu Mr. Z. Tadi Oke. apa benar Oke, itu kita yang hargai dibilang wanita ya. maaf. Apa benar tadi itu yang dibilang identiknya cuma satu, Mr. Z, dari 7 itu memang benar cuma satu. Lalu kemudian mencocokkan, kalau saya nggak salah dengar tadi ya, mencocokkan darahnya itu dengan Graham. Nah, ini mungkin pertanyaan ke ahli forensik kali ya, dengan Graham. Lalu kemudian pertanyaan saya lagi, Mister. Itu dulu deh, Mister. Nanti lagi. Apa benar itu cuma satu, Mister? Aku baru dengar dari Mbak Julia kan. Saya lihat VT-nya seperti itu. Saya dengar pembacaan di JPU-nya membacakan kan ada VT-nya itu. Yang cocok itu satu aja dicocokkan dengan Graham itu seperti Mbak Jelita tadi bilang itu. Seperti itu yang saya dengar. Kapan? Kembali itu yang nggak cocok cuma mencocokkan satu kan? keterangan? Coba diputar dulu biar nggak salah paham nanti. Rasanya satu tak cocok. Satu yang nggak cocok. Ya, semua sama, semua ya, tapi satu saja. Iya, Mungkin gini, tapi kan dari penjelasannya, Mr. yang Z. tanda tangan siapa? Ya, silakan. Mr. Z. Iya, yang tadi saya coba dengerin ya, tapi yang bagian akhir terputus tiba-tiba itu. Saya pakai tadi live-nya Ibnu Saiku kalau nggak salah, Bang Ibnu Saiku. Jadi kalau yang saya dengarkan itu kan ngambil beberapa sampel di tokonya Budi ya. Ada yang di lantai, ada yang di rolling door, ada yang di kamar mandi dan sebagainya, ada yang di jeans. Katanya ada potongan kain lap dan sebagainya ya di lokasi itu. Nah, dari sekian itu yang seingat saya ya, yang confirm bisa diidentifikasi itu 2. Yang di mana ya? Di salah satunya di jeans. Itu bisa diidentifikasi. Yang lainnya rusak, tidak gagal diidentifikasi. Nah, yang berhasil diidentifikasi itu match dengan DNA-nya Budi yang sudah diambil
ketika masuk ke forensik, ke kedokteran forensik sebelumnya. Itu yang saya tangkap, Mr. G. Nah, kemudian yang pas terakhir-terakhir itu keputus saya. Nah, ini yang tadi saya pengen tanyakan nih. Karena di Komal sebelah dinyatakan bahwa dokumen surat laporan DNA itu adalah dokumen elektronik yang tanda tangan elektronik. Sementara hakim meminta identitas dari petugas labnya atau expert itu siapa, minta ininya, langsung pengen mencocokkan KTP mencocokkan tanda tangannya dengan KTP-nya. Yang saya dengar itu tapi saya nggak bisa lihat karena putus tadi. Saya belum nyari sumber lain lagi. Gitu, sebenarnya saya tanya, kalau setahu saya tanda tangan digital elektronik itu sudah digunakan di berbagai instansi di Indonesia. Saya nggak tahu ya sampai kehakiman sudah atau belum. Tapi di polisian sudah beberapa udah pakai. Saya lihat di Mabes pakai. Kemudian kementerian-kementerian banyak yang pakai. LKPP pakai, Kemenkeu pakai. Beberapa kementerian itu saya lihat sudah banyak pakai. Nah, saya nggak tahu yang di ranah kehakiman ini seperti apa, dipakai atau tidak, tanda tangan elektronik itu. Tapi kalau misalkan sudah dipakai, maka tanda tangan elektronik itu legal, nggak perlu basah lagi. Itu per hari ini ya. Setahu saya sih BSSN udah menyediakan sistemnya, tinggal instansi pakai. Udah lama sih, udah sekitar 5 tahun yang lalu udah mulai roll out. Lebih kali ya, sekarang 2026. 2020-an ya, jadi betul 2020-an sebelum pandemi itu udah roll out, banyak yang pakai udah. Kira-kira gitu Mas Ri. Makanya nih jadi simpang siur lah. Yang di sini tadi ke fotokopi malah lebih lucu lagi kalau fotokopi. Gitu Mas Ri. Nah, saya sambung ya Mr. Z, saya sambung ini. Bang Ai ini Mr. Z. Boleh. Jadi gini Mr. Z, seperti apa sih aturannya dalam pengambilan, kalau tadi itu kan yang dibacakan itu kan kayaknya lembar kerja ya Mister, kalau dilihat tadi itu kan. Nah, apakah ada BAP langsung si ahli ini ketika selesai dia mengerjakan analisa di laboratorium forensik, dia memberikan keterangannya itu datang langsung di hadapan penyidik, lalu ada BAP lain daripada hasil kerja itu ada nggak Mister kalau di kepolisian itu Mister? Demikian Mister pertanyaan saya. Oke. Semua hasil pekerjaan apapun bentuknya itu dibuat dalam berita acara penelitian ya. Penelitian. Nah, itu selain lembaran berita acara hasil pekerjaannya tadi, juga orangnya dihadirkan. Kenapa demikian? Karena perintahnya di dalam KUHP seperti itu. Kalau hasilnya itu hasilnya tadi berita acara bahwa hasil daripada pemeriksaan uji laboratorium itu adalah bukti surat. Kalau surat itu tidak ada yang bunyikan, mau nanya kepada siapa? Maka dijelaskan oleh ahli. Ahli itu namanya keterangan ahli. Jadi sudah 2 alat bukti itu. Bukti suratnya ada, keterangan ahlinya ada. Keterangan ahli yang menjelaskan surat ini tadi harus datang di depan hakim dan disumpah. Ada di dalam undang-undangnya. Nah, saya bacakan lagi nanti gimana yang nggak enak ya. Bahkan tuh ada yang membuat tuh, ada yang buat surat-surat itu saya yang buat tuh. Gitu. Coba ini saya bacakan lagi ya teman-teman. Saya bacakan deh. Ya. Ini bunyinya itu jelas di sini. Keterangan ahli sebagaimana dimaksud pada pasal 235 ayat 1 huruf B disampaikan secara langsung di sidang pengadilan di bawah sumpah atau janji mengenai apa yang diketahui sesuai dengan keahliannya. Oke. Ini ada. Nah, kalau surat-surat toh itu namanya bukti surat. Bukti surat pun harus
dijelaskan. Kalau hakimnya nggak tahu, bagaimana kalau ada pengacara bertanya? Bagaimana kalau ada jaksa bertanya? Hanya disodorkan kepada hakim. Ini Pak Hakim, contoh ya. Ini Pak Hakim, martabak. Kemudian jaksa bertanya, Pak Hakim, itu martabak itu terbuat dari apa Pak Hakim? Terus si pengacara bertanya, siapa yang membuat martabak itu Pak Hakim? Terus Pak Hakimnya jawab apa? Ini contoh ya. Gitu loh maksud saya. Jadi ketika surat itu hadir, harus diketahui siapa yang membuat, kapan dilakukan uji, kemudian pertanggungjawabannya seperti apa. Kalau tadi terkait dengan tanda tangan elektronik, betul, tanda tangan elektronik Polri sudah melakukan itu. Tapi itu untuk hal-hal yang lain saya tidak tahu. Tapi ini terkait dengan keahlian harus dipertanggungjawabkan. Siapa yang melakukan? Timnya itu siapa saja? Hasilnya seperti apa? Begitulah faktanya. Ini kita cerita fakta-fakta ya. Saya tidak tahu persis apa yang teman-teman tadi sampaikan. Apakah dalam bentuk fotokopi? Apakah itu memang keluar dari hakim yang bertanya? Mana aslinya? Atau bagaimana? Saya tidak tahu. Saya pancing nih kawan-kawan, apakah ada seperti itu hakim mengeluarkan pertanyaan kepada jaksa? Mana aslinya ini? Silakan. Oke, Terji. Jadi kalau yang saya lihat tadi yang dibacakan sama JPU itu hakim kan mempertanyakan tuh karena tidak adanya tanda tangan satu. Kedua, hakim meminta berkas itu sebagai pembandingnya mana gitu loh maksudnya. Karena yang dibacakan itu kalau nggak salah tadi fotokopi. Pasti kan majelis hakim minta yang aslinya buat perbandingan itu loh, buat pembandingnya Mr. Z. Tapi memang tidak ada tanda tangan gitu loh. Makanya itu yang dipertanyakan hakim. Nah, makanya pihak dari JPU meminta waktu besok. Sekalian baca tuntutan apa kalau nggak salah ya. Gitu Mr. J. Oke, saya juga bacakan nih dari teman di tappingan di bawah ya. Dari Sahrul dia mengatakan nih, surat itu dibacakan JPU, tapi itu surat fotokopi, nggak ada tanda tangan, hakim tolak. Oke. Ini semuanya sesuai prediksi semua. Jadi kalau Prof. Imran sudah menjelaskan bahwa alat bukti itu harus begini, harus begono, itu sudah berulang-ulang kali itu temanku. Oke, apalagi cerita yang Anda tahu? Ya, itu aja sih, Mister. Mengenai tanda tangan tadi itu tanpa nama sih, kalau dibilang tanpa nama. Oh, selamat datang, Prof. Aduh, tanpa nama itu tanda tangannya, lalu kemudian hakim meminta dihadirkan dibawa itu aslinya. Minta dibawa itu aslinya dan jaksa menyepakati untuk dibawa besok dengan alasan jaksa bahwa itu baru jadi lah, Mister. Itu baru jadi. Dan terkesan seperti tergopoh-gopoh ya, Mister, jaksa hari ini membacakan itu. Kenapa saya bilang demikian? Karena dia sudah terlanjur janji hari ini gitu. Hari ini untuk dibawa sebelum dibacakan sebelum tuntutan gitu kan. Jadi perjanjiannya kan begitu kemarin, Mister. Tuntutan dibaca bukti surat DNA dibacakan lalu kemudian ditunda sekian jam lalu masuk tuntutan, tapi ternyata tuntutan juga tidak mampu hari ini dengan alasan itu baru jadi hari ini dan itu akan dimasukkan ke dalam tuntutan. Akhirnya minta waktu sampai besok, Mister. Sampai besok. Tahu nggak kalau orang ya. Udah paham saya apa yang sampai ngomongkan itu. Tapi kalau orang Sunda bilang itu begini. Ya, kalau orang Sunda ini ngomong dengar beginian itu, orang Sunda bilang begini, ayak-ayak baik. Ayak-ayak wae, Mr. J, ayak-ayak wae. Ayak-ayak wae. Gitu atuh, ulah gitu atuh. Ya, Abah. Nah. Ya. Bagaimana, Bah? Kalau orang Sunda bilang apa?
Aya-aya wae. Aya-aya wae atuhnya. Pabelit ya, Bang. Bagaimana Pabelit. bisa? Sebentar dulu. Bagaimana bisa, Abah? Fotokopinya ada, aslinya kagak ada. Iya, biar aja. Mereka mau bersandiwara apapun silahkan. Netizen ini lebih cerdas ya. Kalau betul-betul mereka sudah siap, perjalanannya nggak seperti ini. Karena mereka juga bukan orang nggak paham. Yang biasa bersidang, tahapannya begini, apa yang harus disiapkan. Berikutnya apa-apa yang harus disiapkan. Nah, kan akibat lalai sendiri tidak mempersiapkan itu, ya akhirnya kedodoran. Aya-aya wae atuh dilanjut. Iya kan, ini kan kaitannya pembunuhan berencana. Semua itu harusnya terencana dengan baik ya, Lagi, baik. Bang Ji, Ya, saya kasih Bang Ji 100.000, tapi fotokopi mau nggak? ogah lah. Mr. Z, tadi itu Abah ini udah bohong ini. Abah tadi di typingan di bawah mau kasih 1 juta katanya. Kok udah di atas turun 100.000, Bah? Namanya juga contoh, nggak apa-apa Bang Ari. Udah dibagi-bagi di bawah Bang Ari, pas sampai di atas tinggal cepet. Oh, ya Mr. Z, itu kan memang kan tadi hakim itu mempertanyakan validasinya ya kan. Siapa ini yang tanda tangan gitu? Kalau nggak ada tanda tangan ini siapa yang mengeluarkan? Gitu sih maksud dari hakim itu tadi Mr. Z. Makanya Itu yang selalu dibilang sebagai pertanggungjawaban. iya. Oke, sabar dulu ya, sabar dulu. Kita sapa dulu nih. Ada Prof. Imran. Selamat malam, Prof. Malam Mr. Ji, malam semuanya, malam apa? Selamat Mana malam. Bro? Mail, Bang Ari. Malam, Prof. Sehat selalu. Woi, ya Kak Yulia, Bang Ai, Malam, Prof. Mbak Fia. Australia, apa kabar Australia? Kabar baik. Australia hadir terus. Iya, Mesti nyimak. iya. Terima kasih. Iya. Iyalah, sebab saya kan boleh panggil netral. Iya bener. Cuman Kavia doang nggak netralnya. Iya. Lanjut Mr. Z. Aduh, ngeri. Tesis saya tinggal tanda tangan Prof doang, ini tesis saya nih. Iya. Iya. Cuma tinggal itu doang. Cuman Kavia suka tidur sih kalau udah malam-malam ya. Tidur. Itu dia. Tidurnya ngorok lagi. Tuh, teguran masalah. keras nih. Ampun. Tapi Prof, kalau kita Oke. berkiblat dengan fakta, kayaknya kita nggak bisa netral, Prof. Ya kan, kita harus berarti fakta. Begitu nggak, Prof? Betul. Iya benar. Netral itu sama aja dengan berpihak kan. Kalau netral yang satunya salah, yang satunya benar, terus kita netral kan berarti kan kita nggak adil. Kan? Iya. Artinya netral dalam konteks artinya berpihak pada yang benar lah. Kira-kira begitu. Kalau misalkan dakwaannya udah nggak terbukti ya sudah. Mau gimana lagi kan? Cuman tadi ada satu yang sebenarnya sih kurang ya. Harus ada objection dari pihak PH-nya. Dia harus langsung memberikan keberatan Mr. Z. Iya. Karena kan memang agenda sidang hari ini kan memang kan sudah dicatat sebelumnya tuh bahwa agenda sidangnya kan kaitannya untuk menghadirkan alat-alat bukti terakhir ya. Iya. Gitu ya Bang Aye, apa namanya dihadirkannya itu ahli, lalu kemudian surat-surat itu juga kan seharusnya sudah begitu. Karena ini kan kemudian merugikan kepentingannya terdakwa, kepentingan terdakwa. Jadi harus ada keberatan tadinya, harusnya. Mestinya begitu. Tapi kalau dia pasif aja ya saya nggak. Ternyata ada, Prof, keberatan, Prof. Oh gitu. Ada. Ini saya baca dari Hasim Mahdar ini mengatakan ada keberatan, minta dihadirkan ahli. Karena agenda sidang hari ini kan ahli kan. Jadi kalau ditunda lagi kan berarti kan gimana tuh Mr. Z? Ya kan? Artinya sementara agenda sidang itu kan sudah dicatat sebelumnya. Artinya sudah dicatat untuk kemudian diagendakan hari ini. Jadi biasanya dalam konteks seperti itu ya
PH-nya harus langsung memberikan tanggapan keberatan terhadap permintaan dari JPU untuk kemudian menunda. Itu. Karena tadi ada clue dari itu kan kalau nggak salah kita dikirimin ya atau itu ya dikirimin nama-namanya apa? Ya. Dikirimin ya. Itu tadi sebenarnya kan ada kutipan cuplikan potongan video itu kan. Memang ada clue dari hakim tuh begini. Hakim ketua ya, dia bilang begini. Dia kan yang dipersoalkan itu kaitannya dengan tanda tangannya. Makanya dia kasih clue tuh. Kalau misalkan sudah dibubui tanda tangan berarti kan syaratnya sudah dianggap sah. Coba bayangkan. Itu begitu kan? Gitu tadi itu. Maksud saya juga ya kenapa ya? Harusnya jangan begitulah. Iya, karena terkesan diarahkan gitu loh. Berat amat bicaranya. Maksud saya begitu, artinya begini, seolah-olah udah ini tanggung jawab kalian ini cuma tinggal dibubuhi tanda tangan doang nih kan, atas pejabat yang punya kewenangan kemarin itu yang sudah mengeluarkan ini, maupun ahli yang sudah memberikan laporannya dengan kaitannya dengan laboratorium forensik itu sebenarnya sih. Makanya kemarin, diskusi kemarin itu kan kira-kira ahli bakal dihadirkan nggak? Lalu ada yang bilang bahwa dia akan hadir tapi dalam bentuk surat. Berarti kalau misalkan dalam bentuk surat, berarti sebenarnya itu bukan merupakan alat bukti keterangan ahli, tapi alat bukti surat. Makanya tadi hakim kemudian merefer pada 239, alat bukti surat. Ya kan? Alat bukti surat. Dia menggunakan pasal itu sebagai dasar syaratnya gitu lah, dasar syaratnya. Yang kedua sebenarnya hakim sendiri juga sebenarnya sudah menggunakan pasal 230 KUHP tuh untuk kemudian meminta bukti tambahan. Karena apa? Bukti yang sebelumnya itu dianggap kurang cukup, maka dibutuhkan bukti tambahan. Cuman problematiknya tuh begini. Ketika bukti-bukti itu ditampilkan sekalipun dalam bentuk surat itu, kan kita sulit untuk kemudian memvalidasi kan? Iya. Bagaimana kita challenge itu kalau misalkan persidangan sudah sampai pada ujungnya? Sementara PH dan terdakwa ini kan sebenarnya dia punya hak yang kemudian diatur pada pasal 214 tuh, 214 kalau nggak salah ya, pasal 214. Artinya dia harus melakukan cross eksaminasi. Cross eksaminasi terkait dengan semua alat bukti yang dihadirkan oleh JPU. Salah satunya itu yang paling biasanya itu tanya jawab itu biasanya itu apa? Keterangan saksi dan keterangan ahli. Ketika ahli itu dihadirkan, maka kemudian materi yang sudah dipaparkan oleh ahli itu kemudian di-challenge oleh PH atau terdakwa. Tapi kan kemudian dia nggak punya kesempatan kalau hanya dihadirkan dalam bentuk surat. Ya kan? Iya. Susah lah kemudian nanti ahli bagaimana caranya dia mempresentasikan itu juga kan susah. Yang kedua gini Mr. Z. Alat bukti yang alat bukti digital forensik itu sih menurut saya udah nonsen lah. Sebenarnya sih udah nonsen. Iya, karena kan sebenarnya yang dibutuhkan itu adalah apa? Itu kalau pakai pendekatan istilahnya Bang Ai ini kan change of custody-nya itu kan berarti harus ada alat CCTV itu harus utuh biar dipastikan integritasnya. Kan begitu kan? Iya. Artinya begini, CCTV yang tampil itu yang kemudian kemarin sudah disiarkan itu kan hanya menyorot satu gerakan doang tuh, satu kegiatan doang antara Ririn dan Prio. Tapi yang lainnya kan nggak tersorot. Sementara yang kita ini semua maupun PH itu sebenarnya yang kita kepoin itu artinya dalam durasi waktu yang panjang itu ada aktivitas apa aja gitu loh. Kan isu yang berkembang kan ada pihak lain yang terlibat. Gitu kan? Itu pun yang kemudian menjadi pertanyaan dari hakim kemarin, bahwa kapan si Budi itu masuk ke toko, itu salah satunya. Kita kan pengen tahu kan kira-kira siapa aja yang kemudian beraktivitas baik di toko ataupun di rumah. Itu kalau di rumah kan menurut keterangan dari si Prio pertama, lalu kemudian juga diikuti dengan keterangan si terdakwa Ririn bahwa ada aktivitas orang lain di sana, diantaranya yang disebutkan namanya tuh Ahmad Yani dan yang A, B, dan C itu kan. Itu kan yang sebenarnya kalau misalkan dibutuhkan yang aslinya itu untuk kemudian memastikan bahwa ada atau tidak orang-orang ini. Kepentingan kita kan itu sebenarnya kan.
Nah, jadi kalau cuman ahli, katakanlah hasil digital forensik itu hanya diarahkan pada alat bukti yang gerakan yang apa namanya CCTV yang sudah ditampilkan kemarin, berarti itu kan sama aja nonsen, nggak ada artinya tuh, Hmm. nggak ada artinya. Itu sih, Mister sih. Ya teman-teman silakan. Cuman memang kelihatannya begini, kelihatannya nih bebannya itu paling banyak di hakim. Hakim tadi itu benar-benar dia tuh kebebanan banget kelihatannya. Kebebanan banget. Makanya dia berikan lagi kelonggaran waktu. Dia bingung dengan amar putusannya ini. Artinya begini, kalau dia dasarkan pada alat bukti yang ada, berarti alat bukti yang ada ini kurang ada persesuaian antara satu dan yang lainnya. Nah, yang kedua, alat bukti ini cacat secara formil maupun material. Dianggap begitu. Yap. Nah, jadi alat bukti mana? Dia harus merujuk pada alat bukti yang mana nih kira-kira? Kalau dia merujuk pada keterangannya si Prio, keterangan Prio juga seperti itu kan, terjadi inkonsistensi. Nah, jadi memang kebingungan, tapi di luar dia itu memang ada pressure, ada tekanan gitu loh. Tekanan bahwa dia harus memutus. Kalau misalkan dia putusannya itu kemudian, katakanlah ya, karena isu yang berkembang ini kan hanya terkait dengan posisinya si terdakwa Ririn nih. Kalau dia putuskan bebas, aduh, pasti tekanannya ke dia. Nah, ya kan? Nah, makanya tadi sepertinya dia memberikan clue. Dia memberikan clue bahwa ya kalau sudah ada tanda tangannya kan berarti sah. Nah, secara pribadi saya nggak sepakat tuh itu sebenarnya sih. Pribadi saya nggak sepakat. Itu sih Mr. Ji. Ya, kalau saya mengatakan kalau saya mengatakan begini, Prof. Biarkan saja apa yang dia lakukan jaksa, biarkan saja. Apakah itu fotokopi, apakah itu hasil, kalau itu nanti dianggap oleh hakim bahwa ini tidak sah menurut tidak sah formil maupun material, kan tidak mungkin juga diambil sebagai bahan pertimbangan. Jadi kita sekarang ini ya teman-teman semua lah, kita sekarang ini mendorong hakim melihat fakta yang ada ini sekarang, melihat fakta ini harus detail. Seperti contoh, ya betul alat bukti dibacakan, surat dibacakan, tapi surat itu sudah jelas, hakim aja menyatakan bahwa kalau ditandatangani baru sah. Itu artinya hakim juga mempertanyakan itu, kawan-kawan, ya kan? Lah kalau fotokopi, lah terus aslinya sesok, ya ora iso ngono. Gak bisa begitu. Hari ini dibacakan tuh artinya sudah prosedurnya sidang harus ditunjukkan, udah dibacakan kok gak ditunjukkan. Sama juga kemarin waktu CCTV sudah dihadirkan sebagai alat bukti, hakimnya akhirnya bertanya, ini sudah dilakukan digital forensik apa belum? Belum yang mulia, itulah yang namanya kelimpungan. Kelimpungan. Ngono loh, Ri. Silakan, Ri. Ya, Mr. Z, saya sepakat banget tuh. Ini Prof. Emran luar biasa memang ilmu-ilmunya ya, yang kita selalu dengarkan. Justru Prof. Emran juga tadi bilang kalau pribadi Prof. Emran sebetulnya menolak ya dengan adanya barang bukti seperti ini, tapi kembali lagi lah Mr. Z, itu pasti semua jadi bahannya Pak Tony di pledoi nanti itu barang bukti. Makanya ya mungkin nggak semuanya ya, kalau yang saya bilang barang-barang bukti elektronik kan ada 8 tuh semuanya ya kan Mr. Z, untuk menetapkan si Ririn dan Prio ini kan 2 alat buktinya aja ya kan yang harus mereka lengkapi gitu kan. Dan ada beberapa memang bilang emang di antara 8 tuh memang harus CCTV gitu kan. Cuman yang menurut saya kan selama ini, menurut pandangan pribadi saya ini Mr. Z, selalu berat sebelah gitu loh Mr. Z. Kenapa yang selalu menguntungkan dan meringankan Prio gitu loh, yang dimudahkan gitu prosesnya gitu loh. Sedangkan
Ya mungkin bisa jadi gini Mister Z. Kalau untuk barang bukti DNA itu tadi mungkin ya ini ya, karena kan ada dibilang kan ada di kamar mandi segala macem. Mungkin bisa jadi jika memang itu masih ada ya. Mungkin di awal juga memang sudah dites DNA-nya, cuman nggak di iniin di lab 4 gitu kan, mungkin udah diambil dulu sama mereka sampelnya Budi gitu kan, bisa jadi juga gitu kan di awal. Tapi kan masalahnya kan ini di lokus kedua gitu loh. Atas pengakuan siapa? Atas pengakuan Prio kan di sidang sebelumnya. Itu yang makanya saya bilang ditekankan kembali sama majelis hakim. Kayak CCTV yang Mr. G bilang tadi, Mr. G bilang hakim mempertanyakan. Makanya yang saya bilang awal tadi, hakim ini kalau menurut saya sangat-sangat objektif dan luar biasa Mr. G. Sampai detik ini ya, sampai hari ini, persidangan hari ini yang saya lihat gitu loh. Sangat teliti gitu Mr. G. Makanya kan itu kan mempengaruhi buat putusan dia juga gitu loh. Jangan nanti hasilnya juga malah bingung juga ini, semuanya abu-abu kayak gini Mr. Z. Jangan sampai hakim juga kan butuh keyakinan gitu kan, untuk kalau memang Ririn ini memang terbukti bersalah, ya seharusnya yang barang buktinya ya jangan yang abu-abu gitu loh. Apabila memang mereka sudah menyimpan gitu kan, yang terang benderang gitu. Nah itu dibuktikan di depan majelis hakim gitu. Pasti hakim juga walaupun kembali lagi semalam mungkin ada beberapa kasus yang hampir sama Mr. Z dengan kasus ini, walaupun kliennya Bang Maksi kemarin bilang kan, tadi malam bilang kliennya Bang Maksi itu kan penganiayaan ya, pengeroyokan gitu kan. Cuman itu aja sih, makanya ada hasilnya yang hakim mungkin melihat gitu loh. Tapi kalau misalkan yang barang buktinya abu-abu seperti ini, gimana bisa meyakinkan hakim gitu. Makanya saya sangat sayangkan gitu. Sampai detik ini ternyata masih belum sadar juga gitu loh Mr. Z. Seharusnya udah di ujung-ujung seperti ini, keluarin dong barang bukti yang kira-kiranya membuat hakim tuh yakin gitu loh. Jangan makin diundur lagi gitu loh. Kan kasihan juga gitu Mr. Z. Hakim juga sebetulnya udah jengkel. Udah jengkel nih Mr. Z sebetulnya ya. Cuman ya masih sabar gitu loh, masih diberi keringanan waktu lagi. Tapi jangan sampai keringanan hakim memberikan waktu yang cukup banyak, yang cukup panjang, jangan sampai dikecewakan lagi Mr. Z. Memang beban saat ini memang berat banget ini ada di hakim. Karena kesatu publik ya Mr. Z, karena kan yang saya bilang dari awal sudah di branding nih yang satu nih. Makanya ya udahlah. Dari awal kalau saya masih tetap meyakini, cuman kalau memang untuk bebas, ya kemungkinan kecil, saya belum bisa persentase Mr. Z, tapi tidak ada yang tidak mungkin kan Mr. Z. Apabila saya selalu bilang kita ini manusia hanya bisa berencana Mr. Z, tapi semua yang menentukan itu Tuhan, dan siapa yang bisa menggerakkan hati kita hanya Tuhan Mr. Z. Terima kasih. Baik. Ini Bang Ari. Hakim itu sebenarnya sudah memberikan kesempatan begitu banyak. Karena tadi sudah disampaikan ya, hakim itu pada titik akhirnya pun harus menjatuhkan putusan. Ketika hakim tidak mendapatkan alat bukti yang valid, yang tidak dijamin validitasnya, hakim tuh harus mengambil keputusan terus piye. Makanya tadi ada itu clue itu yang seharusnya sebenarnya hakim tuh nggak perlu menyebutkan, tapi karena pengennya itu ngajarin sama jaksa itu. Ini loh ceritanya, cerita kayak jaksa ini harus diomongi, gawake ahli ya besok ya, siap yang mulia, hasilnya sekalian ya besok ya, siap yang mulia. Hakim kan seneng itu kalau jaksa bilang siap yang mulia, hadir besok. Begitu hadir, tidak ada yang itu ahli siapa, kan begitu kan bahasanya. Mana tanda tangannya? Sampai hakim ngomong. Itu kan kalau sudah ditandatangani kan itu sah. Janjian itu ya bukan
bukan mengingatkan, itu sebenarnya kowe kok goblok temen toh, ngono lho maksudnya iki. Harusnya itu gini loh baru sah. Kalau ndok wacake tapi fotokopi tanpa ada yang tanda tangan di situ, nggak bisa dipertanggungjawabkan, itu nggak sah. Itu, nah janji lagi besok, ya gak akan bisa, sudah terlanjur dibacakan kok besok tanda tangannya, ya ora iso ngono. Loh kalau fotokopi kan ono asli nih, kenapa nggak dibawa aslinya sekalian? Kenapa? Digital forensik ditanyakan, ini sudah digital forensik apa belum? Terkait CCTV, satu. Mau ngajikan bukti lain terkait dengan DNA, tanda tangannya gak ono, malah hakimnya nanya. Itu kan sesuatu banget teman-teman. Teman-temanku, saya tidak sedang menggiring opini, janganlah tergiring opini-opini gitu. Lihat fakta saja, ini saya terjemahkan di fakta ini, ya.